Anak-anak, pada minggu ini kita akan mempelajari bab terakhir, yaitu dengan tema Sehatlah Ragaku, dengan subtema Kesehatan Tubuh. Untuk kegiatan pertama, membaca nyaring. Bacalah teks garuk-garuk dengan nyaring secara bergantian. Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi. Itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Bolai, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet, menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan panganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini tersebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau juga udang papai. Kidul suka sekali, tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sogoi. Kidul hanya meringis, tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri, tangan kanan menggaruk tangan kiri, kedua tangan terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoi baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoi. Kapan kamu terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangan kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoi dan Fahmi makin sering meledek Kidul, memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawa pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya gatalnya tidak berkunjung hilang. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti memeriksa Kidul, menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi siangnya makan pakai apa? Telur, udang. Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi? Tanya Kidul sambil gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Nah, anak-anak, pastikan kalian memahami isi cerita teks garuk-garuk tersebut ya. Selanjutnya, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini terkait isi cerita teks garuk-garuk. Pertanyaan pertama, apakah ide pokok cerita tersebut? Kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang cerita? Ketiga, di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoi suka berkumpul? Keempat, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Kelima, mengapa Kidul tidak suka mandi?
Baiklah, selamat menjawab.